Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1201-1205. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada hari ini, terjadi perubahan besar di alam primordial. Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Yue, Yang Mulia Surgawi Huo, dan Kaisar pertama dari Kaisar Langit Tertinggi, Xiao Weisu, membunuh Ibu Pertiwi dan menghancurkan pohon primordial. Kaisar Langit Selatan Tinggi ke-15 memimpin pasukannya untuk menyerang Kaisar Langit Utara Tinggi, membasmi tumor di alam primordial ini. Dalam pertempuran ini, Kaisar Tinggi Selatan menyatukan alam primordial, dan ada banyak cerita yang tidak dapat diceritakan. Pada hari Ibu Bumi dipenggal, banyak fenomena yang tak terbayangkan terjadi. Runtuhnya pohon primordial adalah satu hal, tetapi ada juga kekacauan ruang angkasa dan turunnya para dewa. Ada yang mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi Hao yang legendaris dari surga surgawi ekstrateritorial telah memimpin para praktisi kuat dari surga surgawi untuk turun dan membantu Yang Mulia Surgawi Yue, Yang Mulia Surgawi Huo, dan yang lainnya dalam membunuh Ibu Pertiwi. Ada pula yang mengatakan bahwa Celestial Venerable Yue kehilangan kendali atas seni ilahinya, dan Celestial Venerable Yue terluka parah oleh Ibu Pertiwi. Ia menjadi lumpuh, dan wajahnya hancur. Ada pula yang mengatakan bahwa Xiao Weisu dikenali oleh Yang Mulia Surgawi Yue dan Yang Mulia Surgawi Ling dan menyerahkan pohon purba yang telah ditebang itu kepadanya. Orang lain berkata bahwa Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Huo, membuat keputusan untuk membiarkan Xiao Weisu mengendalikan alam primordial. Akan tetapi, semenjak itu, sangat sedikit orang yang melihat Yang Mulia Yue. Yang Mulia Surgawi Ling juga mengasingkan diri lagi, menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Apa yang terjadi hari itu sudah menjadi sejarah, dan tidak seorang pun tahu. Pada hari itu, Yang Mulia Surgawi Yue melarikan diri kembali ke istananya. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Namun, untuk menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling, dia melakukan apa yang dia lakukan dalam mimpinya. Dia menyerahkan kaki dan wajahnya sebagai ganti kesempatan bagi Yang Mulia Surgawi Ling untuk melarikan diri. Dia praktis merangkak kembali ke istananya dan segera meletakkan segala macam segel spasial, mencegah Yang Mulia Surgawi Hao dan yang lainnya menemukannya. "Yaner, bawakan layar. Jangan biarkan siapapun melihatku," katanya dengan suara gemetar. Layar menutupinya, dan Yaner dengan penuh pertimbangan menyalakan lentera untuknya. Tubuh Yue Yang Mulia Surgawi bergetar saat dia mengambil cermin itu. Melihat wajah jelek di cermin itu, dia membuang cermin itu. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat tanpa suara, tetapi Yaner dan dayang istana lainnya tampaknya tidak melihatnya. Kinmu berjalan ke arah layar. Celestial Venerable Yue menutupi wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Jangan mendekat. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini." Kinmu mendorong layar hingga terbuka, dan Yang Mulia Yue berteriak. Kemanapun Kinmu melangkah, layar itu akan selalu menghalangi jalannya. "Yue." Kinmu berdiri di depan layar dan berkata dengan lembut, "Aku akan kembali." Yang Mulia Yue tetap diam. Kinmu melanjutkan, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku tidak bisa memecahkan kibawaan Xiao Weisu, aku juga tidak bisa memecahkan seni ilahi Yang Mulia Surgawi Huo. Namun, di masa depan, ketika pohon persikmu tumbuh di ribuan dunia, ketika aku membawa lukisan ini kembali, kau akan kembali ke penampilan aslimu. Pada saat itu, kau akan tetap menjadi Yang Mulia Surgawi Yue." Dia membungkuk dan pergi. "Teman Dao, tunggu aku." Ada keheningan di balik layar. Setelah sekian lama, wanita di balik layar itu membungkuk sedikit dalam bayangan. Waktu berlalu dengan cepat. Akhir dari era Kaisar tertinggi sudah ditetapkan. Ibu Pertiwi meninggal, dan Yang Mulia Yue terluka parah, meninggalkan Yang Mulia Ling sendirian. Namun, Yang Mulia Ling memiliki kemampuan yang luar biasa dan kemampuan yang tak terbayangkan, terutama di tahun-tahun terakhir era Kaisar tinggi. Begitu seni ilahinya dijalankan, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan anak panah di tempat gelap. Celestial Venerable Ling disergap oleh Celestial Emperor dan tewas di Sungai Surgawi. Sebuah dinasti makmur yang bertahan selama 300.000 tahun punah. Tahun itu,
Seorang gadis muda dari klan Naga Putih membawa pedang panjang di punggungnya dan memimpin banyak orang dengan pakaian compang camping untuk menghindari kejaran para dewa dan setan dari surga luar angkasa. Dia menanggung banyak kesulitan dan akhirnya sampai di Laut Timur. Dia memimpin para penyintas kaisar tinggi ke laut. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka menemukan sebuah pulau terapung di permukaan laut. Bunga persik bermekaran di pulau itu, dan pulau itu sangat indah. Pemilik tempat itu menerima mereka. Pemiliknya memiliki temperamen yang aneh dan tidak melihat tamu, hanya bersembunyi di balik layar. Aku bisa mengirim kalian untuk bersembunyi di surga tersembunyi. Pemilik kebun persik berkata kepada gadis naga putih, ketika bencana Kaisar Agung berakhir, kamu dapat kembali ke tanah ini. Klan Naga Putih mengucapkan terima kasih padanya. Dia sering mengayunkan pedangnya, dan pemilik kebun persik itu akan duduk di kursi roda dan didorong keluar oleh seorang gadis. Dengan cadar yang menutupi wajahnya, dia samar-samar akan memperhatikannya menari dengan pedangnya. Pedang itu menari seperti ikan dan naga, menerangi Laut Timur. Klan Naga Putih menemukan banyak hal aneh di Pulau Terapung. Mereka berjalan secara acak dari hutan persik di pulau itu. Terkadang, mereka berjalan ke surga lain, terkadang ke alam primordial, dan terkadang bahkan ke Yudu dan Suandu. Dia juga menemukan bahwa pemilik kebun persik memiliki temperamen yang aneh. Dia selalu bertanya kepada gadis bernama Yaner di mana hutan persik itu tumbuh. Klan Naga Putih pernah mendengar bahwa hutan persik aneh ini ditanam oleh pemilik kebun persik saat itu. Hutan ini telah berkembang hingga skalanya saat ini setelah ribuan tahun. Dia bahkan mendengar dari Yaner bahwa pemilik kebun persik sedang menunggu seseorang. Orang itu hanya akan muncul ketika kebun persik penuh dengan dunia. Pada akhirnya, klan Naga Putih memimpin anggota klan mereka melewati hutan persik dan memasuki surga tersembunyi. Mereka menetap dan bereproduksi. Klan Naga Putih juga kerap kali keluar untuk mengajarkan masyarakat alam primordial mengenai jalur, keterampilan, serta seni ilahi, guna mempromosikan filosofi era Kaisar Tinggi. Dia dihormati sebagai Dewa Pedang Kaisar tertinggi. Ia masih akan melewati hutan persik itu dari waktu ke waktu. Hutan persik itu telah tumbuh menjadi surga, tetapi pemilik kebun persik itu masih belum menemukan orang yang ditunggunya. Klan Naga Putih bertemu dengan seorang pemuda bernama Qin Ye dan Wen Tiange, yang pandai memotong kayu bakar. Di Yue, yang memiliki sifat pemarah, dan Yan Yunxi, seorang wanita anggun berpakaian seperti pria. Dia masih berjalan di dunia. Pemilik kebun persik sedang menunggu seseorang, dan dia juga sedang menunggu seseorang. Tanpa disadari, 20.000 tahun telah berlalu, dan langit kaisar pendiri telah berubah menjadi debu. Kejayaan masa lalu telah berubah menjadi reruntuhan. Pemilik hutan persik masih belum menemukan orang itu, dan dia juga belum menemukan orang itu. Setelah 20.000 tahun kegelapan, klan Naga Putih mencari petunjuk tentang orang tersebut dengan susah payah. Pada hari ini, dia melewati sumber sungai yang bergelombang, dan kabut di sungai itu perlahan naik. Gadis muda yang membawa pedang suci itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Sungai ini telah mengubur terlalu banyak sejarah, sedemikian rupa sehingga air sungai yang bergelombang telah menjadi rengekan waktu. Pada saat itu, dia melihat para dewa dari surga bergegas datang. Para dewa dari surga mengejar seorang gadis yang membawa keranjang. Dia telah menyelamatkan gadis itu, tetapi dia sudah kelelahan. Dia mengagumi pahlawan wanita ini dan mengantarnya maju. Namun, gadis itu tetap jatuh ke sungai yang bergelombang pada akhirnya. Di dalam keranjang itu ada seorang bayi kecil yang menangis keras. Di dadanya ada liontin Gyokin. Ketika malam tiba, klan Naga Putih mengirim bayi itu ke sebuah desa kecil di tepi sungai Surging. Mendengarkan, terdengar suara nenek tua dari desa, ada anak menangis di luar. Di sungai Surging yang terjadi 46 tahun kemudian, ombak meninggi, dan ombak besar menghantam angkasa, membelah tepi sungai. Kabut kembali membubung, dan sinar cahaya melintas. Qin Mu membawa Wei Suifeng, Pangeran Naga Raja, Feng Qiuyun, Lin Xiao, pengawal hutan berbulu, dan puluhan ribu praktisi kuat muncul di permukaan sungai. Angin kencang bertiup, dan ombaknya sangat tinggi, meniup kabut. Kekuatan ilahi meledak di permukaan sungai, menghentikan angin dan meratakan ombak. Para penjaga hutan berbulu sedang dalam suasana hati yang muram. Di belakang Qin Mu, Wei Suifeng dan 50.000 pengawal hutan berbulu membungkuk dan berkata serempak, "Terima kasih banyak, dermawan." Air sungai bergemuruh dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Di kedua sisi sungai Surging, burung-burung terbang bersama. Qin Mu berbalik dan membantu Wei Suifeng berdiri. Ia meletakkan tangannya di bahu Wei Suifeng dan tertawa. "Kakak, mengapa kau harus melakukan ini? Semuanya, bangun." Ketika Pangeran Raja Naga, Feng Qiuyun, dan yang lainnya melihat ini,
ekspresi mereka berubah drastis dan mereka merasa gelisah. Kaisar awan tak berujung, Wei Suifeng, adalah puncak tahta kaisar. Dengan puluhan ribu pengawal hutan berbulu, kekuatan ini cukup untuk menyapu alam purba. Tentu saja, selain senjata suci yang mulia surgawi Yu dari alam primordial. Pada titik ini, Eternal Peace akhirnya memiliki kekuatan untuk menantang dunia. Meskipun itu adalah kekuatan terlemah, itu tetaplah kekuatan. Raja Naga, Saudari Qiuyun, Lin Xiao, bersumpahlah kepada Pangeran Bumi Kecil. Qin Mu mengalihkan pandangannya. Hitungan bumi kecil. Orang-orang ini merasa gelisah dan tidak tahu siapa Pangeran Bumi Kecil ini. Namun, situasinya lebih kuat dari mereka, jadi mereka hanya bisa mengikuti kata-kata Qin Mu dan bersumpah kepada Pangeran Bumi Kecil. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mereka telah bersumpah kepada Little Earth Count, tetapi mereka tidak menerima tanggapan apapun dari Little Earth Count tersebut. Hal ini membuat mereka terkejut dan gembira, berpikir bahwa kontrak tersebut tidak ada gunanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Earth Count kecil itu tidak ada di sana. Dia ada di Great Void. Selama mereka melangkah ke dalam kekosongan besar, atau jika Qin Fengqing datang ke sini dari kekosongan besar, perjanjian hitungan bumi kecil akan segera terpenuhi. Pada saat itu, tidak apa-apa jika mereka tidak memberontak, tetapi jika mereka memberontak, hanya akan ada satu akhir bagi mereka. Kakak senior, apakah kalian akan tetap di kedamaian abadi atau menuju ke kekosongan besar? Qin Mu berkata, jika kalian tetap tinggal di Eternal Peace, kalian para prajurit dapat mengambil kesempatan untuk menyerap hasil reformasi Eternal Peace dan menebus kekurangan selama ratusan ribu tahun. Jika kalian pergi ke Great Void, kalian akan dapat melawan langit. Wei Suifeng merenung sejenak dan berkata, mari kita tinggal di kedamaian abadi terlebih dahulu. Kita akan menuju ke kekosongan besar setelah beberapa tahun. Qin Mu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Wei Suifeng punya pertimbangan sendiri. Pengawal hutan berbulu masih merupakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari era Naga Han. Belum lagi perdamaian abadi, bahkan surga surgawi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sekalipun tingkatan mereka sangat tinggi dan yang terendah adalah alam ibu kota Giok, jika dibandingkan dengan para prajurit surga, kemampuan mereka hanya setara dengan alam eksekusi dewa atau bahkan alam kolam Giok. Dibandingkan dengan para prajurit Eternal Peace, kemampuan mereka bahkan lebih rendah. Mereka hanya setara dengan para dewa surgawi dari Jade Pool Realm. Jika mereka menghadapi monster seperti pemimpin reformasi Eternal Peace, mereka mungkin akan kalah bahkan dari para dewa surgawi. Pemimpin reformasi di alam dewa sejati akan setara dengan mereka. Zaman tidak stagnan. Kalau tidak, itu akan menjadi zaman yang membuat orang-orang merasa sangat sedih dan putus asa. Namun, bakat pengawal hutan berbulu sangat tinggi, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Selama mereka menyerap hasil reformasi perdamaian abadi, mereka dapat melampaui para prajurit surga dan bahkan mengejar para dewa perdamaian abadi. Qin Mu dan Wei Suifeng membungkuk dan berkata, di masa mendatang, aku juga akan menuju ke Great Void untuk melihat situasi di sana. Kalian pergi dan temui Ibu Pertiwi terlebih dahulu. Ibu Pertiwi mengendalikan setengah dari alam primordial saat ini, dan dia memiliki kekuatan untuk membangun istana dan menyimpan pasukan. Eternal Peace tidak memiliki banyak pasukan, jadi dengan dukungan kalian, Ibu Pertiwi akhirnya dapat menguasai setengah dari alam primordial. Wei Suifeng memimpin pengawal hutan berbulu, Feng Qiuyun, Pangeran Raja Naga, dan yang lainnya pergi. Dari kejauhan, Feng Qiuyun melihat pohon purba yang hijau menutupi area yang sangat luas. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Yang mulia surgawi Mu dan yang lainnya bahkan mengatakan bahwa Ibu Pertiwi sudah mati. Mereka mungkin mencoba menipuku agar mengkhianati Ibu Pertiwi. Sekarang aku bersama Ibu Pertiwi, aku akan tetap ditempatkan di posisi penting, dan ras Phoenixku juga akan ditempatkan di posisi penting. Mereka semakin dekat ke pohon purba, dan dari jauh, mereka dapat melihat istana surgawi sedang dibangun. Istana surgawi itu mengambang di antara mahkota pohon primordial. Para pekerja surgawi dan ahli formasi kekaisaran perdamaian abadi sedang merancang formasi untuk membangun istana surgawi, dan istana surgawi itu sudah lebih dari setengah selesai. Tidak mudah untuk membangun istana surgawi. Langit surgawi mengumpulkan semua pengrajin terampil di dunia untuk membangun istana surgawi, dan Eternal Peace belum pernah memiliki pengalaman seperti itu. Namun, untuk membangun istana surgawi dengan kekuatan sebuah negara, potensi semacam ini masih mencengangkan. Wei Suifeng membawa mereka ke sekitar pohon primordial, dan para prajurit perdamaian abadi segera datang untuk menyelidiki. Setelah bertanya-tanya, mereka bergegas melapor ke istana surgawi. Feng Qiuyun mengamati pohon purba dan merasa curiga.
Dia melihat sebuah ibu kota besar di bawah pohon purba, dan di pohon purba itu ada sebuah ibu kota besar. Orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Adapun istana-istana surgawi, sekalipun mewah dan megah, namun tidak semarak seperti kedua kota besar tersebut. Ibu Pertiwi selalu memandang rendah manusia dan memperlakukan mereka dengan buruk. Mengapa sekarang ia memperlakukan mereka dengan begitu baik? Tidak lama kemudian, para dewa perdamaian abadi mengundang mereka ke istana surgawi. Wei Suifeng memimpin sekelompok jenderal, Pangeran Naga Raja, Feng Qiuyun, dan yang lainnya ke Aula Langit Luminous. Ketika mereka tiba di depan Aula Langit Luminous, semua orang merapikan pakaian mereka dan berjalan ke aula dengan ekspresi serius. Mereka mengikuti pejabat dewa dan menyapa Ibu Pertiwi. Feng Qiuyun diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat Ibu Pertiwi. Dia tertegun dan berteriak, "Yaner." Gong Sun Yan melihatnya dan tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembira. Dia tidak peduli dengan etiket dan buru-buru bangkit dari tempat duduknya sambil tersenyum. "Kakak Qiuyun." Feng Qiuyun buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai ke kursi itu? Cepat turun, kamu." Tiba-tiba dia tersadar dan berseru, "Kamu adalah Ibu Pertiwi." Pikirannya menjadi kacau. Adik perempuan yang selalu mengikutinya kemana-mana saat itu ternyata telah menjadi Ibu Pertiwi yang menguasai setengah dari alam primordial. Dia masih ingat Gong Sun Yan saat itu. Dia selalu begitu lembut sehingga orang-orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia lahir dari buah Ibu Pertiwi, tetapi Ibu Pertiwi tidak menyukai anaknya dan mengirimnya keluar untuk menjaga pintu. Namun, Gong Sun Yan sama sekali tidak mengeluh. Dia bahkan menanam kebun buah di luar dan menyibukkan diri dengan menyiram tanaman dan menangkap serangga setiap hari. Siapakah yang menyangka bahwa gadis itu benar-benar akan mencapai status seperti sekarang? Gong Sun Yan berjalan turun dan berkata dengan gembira, "Cabangku belum jatuh, saudari Qiuyun akhirnya ada di sini." Feng Qiuyun bingung. Dia baru terjebak di kapal hantu selama 10 hingga 20 tahun, tetapi dia tidak menyangka perubahannya akan begitu besar. "Di mana Ibu Pertiwi? Di mana Ibu Pertiwi?" Dia kebingungan. Di sisi lain, Qin Mu datang ke Sekte Dao, dan Master Dao Lin Xuan buru-buru mengundangnya masuk. Qin Mu menatap hutan persik di samping Sekte Dao, dan Master Dao Lin Xuan tersenyum. Master Sekte Qin ingin bertemu dengan pemilik kebun persik. Qin Mu berkata, "Dia adalah teman lamaku, dan aku sangat ingin menemuinya. Namun, aku masih belum mampu menyembuhkan penyakitnya, jadi aku hanya bisa menunggu sebentar." Tatapan Dao Master Lin Xuan berkedip, dan dia berkata, "Kita belum bertemu selama lebih dari 10 tahun, bolehkah aku bertanya seberapa kuat Cult Master sekarang? Aku selalu khawatir kamu akan mengendur." Qin Mu menatapnya dengan jijik dan berkata perlahan, "Tidak peduli langkah mana yang diambil, aku masih lebih kuat darimu." Dao Master Lin Xuan berkata dengan rendah hati, "Ya. Bagaimanapun juga, Cult Master Qin adalah tubuh penguasa, jadi dia selalu sedikit lebih kuat daripada yang lain." Para Taois kecil telah berkultivasi dengan tekun selama beberapa tahun terakhir, tetapi seiring kultivasi mereka menjadi lebih mendalam, hati kompetitif mereka juga menjadi jauh lebih lemah, dan mereka tidak lagi suka bertarung dan membunuh. Terutama setelah saya memahami aljabar besar Dao Sword Dao Domain, saya jarang menggunakan pedang saya. Lagi pula, ada lebih sedikit orang yang sepadan dengan usaha saya. Qin Mu tersenyum lebar. Sepertinya leluhur Dao telah mengajarkan banyak hal baik kepadamu. Lin Xuan menuangkan teh untuknya, dan dia juga tersenyum lebar. Meskipun leluhur Dao memberiku petunjuk, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri untuk kultivasiku, dan aku tidak berutang apapun padanya. Ketika aku mengajarinya aljabar mikroskopis, dia sangat senang seperti anak kecil, mengatakan bahwa daunnya telah berhasil. Aku tidak tahu kemana dia pergi sekarang. Qin Mu tersenyum. Namun, aljabar mikroskopis diajarkan kepadamu olehku. Kamu memahaminya dan melemparkannya kepadaku, tetapi aku menyempurnakannya. Master Dao Lin Xuan mengoreksinya sambil tersenyum dan mengingatkannya, kamu orang yang malas. Kamu tidak bisa menguasai aljabar mikroskopis dengan sempurna, tetapi aku orang yang tenang. Hanya aku yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia meminum tehnya. Namun, Su Shenghua juga memahami aljabar mikroskopis. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Ekspresi Master Dao Lin Xuan membeku, dan dia berkata dengan kesal, kami berkomunikasi beberapa kali. Dia tinggal jauh, jadi tidak mudah baginya untuk datang ke sini. Dia adalah tamu dari jauh, jadi aku membiarkannya menang beberapa kali untuk mencegahnya bersedih. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, Su Shenghua juga sedikit lebih rendah dariku, tipe yang didirikan. Dao Master Lin Xuan mendengus.
Seni ilahi Su Senghua telah mencapai ranah mikroskopis, sama seperti pedangku. Aku berada di ranah Dao Aljabar Agung, dan dia berada di ranah Jalan Ilahi Agung. Dewa Wang Muran juga sangat luar biasa. Dia menggabungkan teknik-teknik Little Jade Capital menjadi satu, dan ada 12 istana surgawi. Dalam hal kultivasi, dia adalah nomor satu di antara rekan-rekannya. Tubuh penguasa dengan nama keluarga Qin, kau sudah menjadi usang. Ia mengangkat cangkir tehnya ke bibirnya, tetapi ia tidak meminum tehnya. Ombak setelah sungai yang bergelombang mendorong maju ombak-ombak itu. Kalian, ombak-ombak terdahulu, telah lama mati di pantai. Qinmu mengangkat cangkir tehnya dan meniup daun tehnya dengan lembut. Ia berkata sambil tersenyum, aku telah mengembara di surga selama bertahun-tahun, tetapi aku belum mati. Mungkinkah aku masih bisa mati karena mengembara di sekte Dao kecilmu? Master Dao Linsuan meminum tehnya dalam sekali teguk, dan Qinmu juga meminum tehnya dalam sekali teguk. Keduanya meletakkan cangkir teh mereka pada saat yang sama. Cangkir teh itu tertanam dalam kemeja batu, dan permukaan cangkir itu sama dengan meja batu. Itulah ciptaan seni ilahi. Mereka berdua mengeksekusi seni ilahi penciptaan mereka pada saat yang sama untuk mengubah struktur meja batu dan cangkir teh, sehingga cangkir teh dan meja batu menjadi satu. Di kejauhan beberapa penganut Tao saling menatap dan berbisik-bisik dengan pendapat yang berbeda-beda. Guru Dao selalu tenang dan kalem, setinggi langit dan setinggi awan. Meskipun dia masih muda, kultivasinya tak terduga, dan dia acuh tak acuh seperti burung bangau liar. Sejak leluhur Dao datang ke sini, Guru Dao menjadi semakin tak terduga, dan kultivasinya seperti lautan luas. Seorang Taois muda bertanya dengan bingung, mengapa kamu marah hari ini? Pendeta Tao yang lebih tua di sampingnya tersenyum dan berkata, itu karena kamu tidak tahu siapa dia. Tamu ini adalah yang mulia surgawimu yang terkenal, orang yang mendatangkan malapetaka di dunia. Saat itu, Guru Tao tidak pernah menderita di tangannya. Taois muda itu bingung, yang mulia surgawimu, mengapa yang mulia surgawi bergaul dengan Guru Dao? Dan mengapa Guru Dao marah? Kau tidak tahu tentang ini, tetapi generasi yang lebih tua sangat berpikiran kotor. Saat itu, yang mulia surgawimu disebut sebagai Master Sekte Qin dan merupakan iblis yang hebat. Master Sekte Iblis Surgawi, Master Dao kalah darinya pertama kali dan pedang Dao-nya dipatahkan olehnya. Para Taois lainnya berbicara bersamaan dan mengungkapkan semua rahasia Dao Master Lin Xuan. Selain Immortal Wang dari Little Jade Capital, Su Senghua dari West Earth, Zhehuali dari Middle Earth, dan Rulai dari Gunung Meru, tidak banyak orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Dao Master. Selain itu, Qi Jiyi juga sangat kuat, tetapi dia tidak banyak berinteraksi akhir-akhir ini. Namun, Dao Master yang paling ingin dilawan adalah Celestial Venerable Mu ini. Sekarang setelah dia menyerahkan diri ke pintu kita pasti akan bertarung. Di depan meja batu, Qinmu mengaduk cangkir tehnya, dan cangkir itu pun berputar keluar dari meja batu lagi. Permukaan meja itu sama sekali tidak rusak, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah lama sekali sejak aku menghajar kalian. Sepertinya kalian menganggap diri kalian sebagai penguasa. Dao Master Lin Xuan juga mengaduk cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Cult Master tahu siapa yang menjadi Alpha dan Beta Overlord Body? Cangkir tehnya pun melayang, tidak meninggalkan jejak di atas meja batu. Selama bertahun-tahun, saya menggunakan aljabar mikroskopis untuk merekonstruksi rune suci Dao Agung Surga, dan saya juga mempelajari aljabar makroskopis dari leluhur Dao. Dalam hal pencapaian aljabar, perbedaan antara Anda dan saya seperti awan dan lumpur. Saya awan, dan Anda lumpur. Master Dao Lin Xuan mencabut pedangnya dan menusukkannya ke meja batu dengan bunyi denting. Ia berkata sambil tersenyum, Kaisar pendiri juga datang ke Sekte Dao dan memberikanku ilmu pedang, yang membuatku dapat melihat keajaiban utama alam Dao. Kepala desa juga datang ke sini. Ia terdengar sangat kecewa padamu, tetapi ia memujiku. Mereka mengira kau sudah lumpuh dan jalanmu sudah salah. Qinmu menatap pedangnya dan mencabutnya dengan lambaian tangannya. Dia menusukkan pedangnya yang patah ke meja dan mencibir. Bukan aku yang lumpuh, tapi kepala desa dan kaisar pendiri. Akulah yang benar. Aku telah mengalahkan mereka berdua. Mata Master Dao Lin Xuan berbinar, tetapi auranya menjadi lebih terkendali. Bahkan jalan yang jahat dan tidak lazim pun mengatakan demikian. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah sama sekali. Qinmu tertawa dan berkata, jika aku tidak menghajarmu, kau pasti akan benar-benar berpikir kau adalah Alpha. Apakah kau pikir kau bisa merebut takdir tubuh penguasaku? Master Dao Lin Xuan berdiri, dan jubah Daoisnya berkibar tertiup angin seolah-olah dia akan menunggangi angin. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi.
Apakah kamu seorang alfa atau beta, kebenaran akan terungkap di tanganmu. Kinmu berdiri dan berkata dengan santai, kalian terlalu meremehkanku. Bahkan jika kalian melanjutkan reformasi perdamaian abadi, aku tidak buruk. Dalam hal kultivasi, aku masih yang terkuat. Dalam hal jalur pedang, aku masih yang terkuat. Dalam hal kekuatan pertempuran, aku masih yang terkuat. Dalam hal aljabar, aku masih yang berdiri di puncak. Master Dao Lin Xuan menyapu lengan bajunya, dan cahaya pedang memenuhi langit. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang itu menghilang. Sebagai gantinya, bintang-bintang besar di alam semesta muncul. Planet-planet tampak muncul di sekte Dao yang kecil, memamerkan keindahannya yang luar biasa. Sebaliknya, jika kita perhatikan dengan teliti, setiap butir pasir, sehelai rumput, atau setetes air di bintang-bintang itu akan memperlihatkan struktur mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya memperlihatkan keindahan dunia mikroskopis. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia bergumam dalam hatinya, sepertinya aku masih belum terkuat dalam aljabar. Aljabar makroskopis dan aljabar mikroskopis Master Dao Lin Xuan telah mencapai tingkat Dao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keterampilan pedangnya menggabungkan mikroskopis dan makroskopis secara sempurna, dan bahkan semua jenis Dao besar yang berbeda didekonstruksi oleh aljabar. Perubahan dalam aljabar mengakibatkan perubahan dalam Dao. Hal ini mengakibatkan perubahan pada Dao pedangnya. Dalam hal aljabar, Kinmu merasa dia jauh lebih rendah darinya. Selain pedang Dao Sekte Dao, pedang Dao Lin Xuan juga memiliki bayangan kaisar pendiri dan kepala desa. Kaisar pendiri dan kepala desa adalah dua eksistensi yang telah mengembangkan domain pedang, dan pencapaian mereka dalam Dao pedang sangatlah tinggi. Bakat Master Dao Lin Xuan dalam Dao pedang juga sangat tinggi. Dengan bimbingan dua ahli dalam Dao pedang, pencapaiannya dalam Dao pedang juga telah mencapai tahap yang membuka mata. Dia hanya tidak tahu apakah Master Dao Lin Xuan telah mempelajari bentuk pedang ke-20. Su Shenghua datang menemuinya beberapa kali, tetapi Lin Xuan kalah. Bukankah itu berarti Su Shenghua lebih kuat? Ketika Kinmu memikirkan hal ini, dia mengeluarkan pedang patah dari meja batu. Namun, kalian semua adalah beta. Dia mencabut pedangnya yang patah, dan ranah pedangnya meledak. Domain Dao Aljabar Agung dan domain pedang bencana bertabrakan, dan planet-planet besar di sekitar sekte Dao runtuh di domain pedang bencana miliknya. Master Dao Lin Xuan meraung panjang dan menggunakan tekniknya untuk membalikkan keadaan. Namun, dia melihat bintang-bintang yang runtuh mulai menyusut sebelum mengembang dan terbakar dengan cepat, berubah menjadi matahari yang dibentuk oleh api surgawi. Penguasa matahari agung mengepakkan sayap mereka dan terbang keluar dari matahari, berubah menjadi burung gagak emas berkaki 3 yang menerkam Kinmu dari segala arah. Mereka memiliki kekuatan Dao bawaan. Pergantian bintang dan matahari membentuk formasi pedang, dan penguasa matahari agung merupakan inti formasi tersebut. Inilah formasi pedang dari pedang Dewa Matahari Agung. Lin Xuan pada awalnya telah mengolah teknik misteri tertinggi Praselestial. Teknik misteri tertinggi Praselestial diajarkan oleh murid-murid terlantar dari Sekte Dao Surga Surgawi dan merupakan bagian dari teknik Dao misteri tertinggi leluhur Dao Surga Surgawi. Ketika leluhur Dao datang berkunjung, dia menyampaikan seni Dao misteri tertinggi yang lengkap kepadanya. Kultivasinya sungguh hebat. Selain Dao domain aljabarnya yang hebat, keindahan aljabar pamungkasnya sungguh memabukkan. Adegan ini tampak seperti dia menggunakan Conate Grid Dao untuk mengatur formasi, tetapi sebenarnya itu adalah keterampilan pedang. Itu tampak seperti keterampilan pedang, tetapi sebenarnya itu adalah formasi. Itu tampak seperti formasi, tetapi sebenarnya itu adalah aljabar. Segala sesuatu pada dasarnya adalah aljabar. Inilah esensi dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Pedang Kinmu yang patah dengan cepat pulih, dan ranah pedangnya meluas. Dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan formasi dan pedang Dewa Matahari Agung. Betapa mampunya. Ia memuji dalam hatinya. Ketika ia menghancurkan formasi itu, ia merasakan kekuatan yang berasal dari formasi pedang itu. Kultivasi Lin Xuan tidak sebaik milikku, tetapi aljabar makroskopik mikroskopik menutupi kekurangan kekuatan sihirnya. Peningkatannya selama bertahun-tahun ini tidaklah kecil. Tanpa diduga, pada saat formasi pedang itu hancur, bintang-bintang berubah dan bintang-bintang bergeser. Cahaya pedang Dao Master Lin Xuan tersebar, dan cahaya pedang itu berubah menjadi dewa-dewa kuno dari bintang-bintang, membentuk formasi iblis bumi konstelasi surgawi tanpa penjelasan apapun. Bintang-bintang di langit tiba-tiba bertambah banyak jumlahnya, dan dewa-dewa kuno bintang-bintang tampak seperti terbentuk oleh matahari yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak sederhana, ganas, dan ganas. Begitu formasi itu dilepaskan, itu membekukan wilayah pedang Kinmu. Ekspresi Kinmu sedikit berubah,
dan dia segera mengubah jurusnya. Dia berubah menjadi pedang bencana dan membunuh para dewa kuno bintang biduk. Dia dengan paksa menerobos para dewa kuno bintang Do kepala bumi, mencegah mereka mengepungnya. Tepat pada saat ini, lebih banyak bintang muncul di langit. Susunan iblis bumi konstelasi surgawi berubah menjadi susunan dewa bintang siklus surgawi, dan jaring yang tak terhindarkan menyerbu ke arah mereka. Pedang menghadapi malapetaka milik Kinmu berhamburan ke segala arah, dan para dewa bintang pun terkena serangannya. Jalur pedangnya sangat kuat. Dalam hal kultivasi, dia jelas merupakan orang dengan kultivasi terpadat dalam reformasi Eternal Peace. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika keterampilan pedang Dao Master Lin Xuan sangat luar biasa dan aljabarnya sangat mendalam, masih akan sulit baginya untuk menandingi kekuatan sihirnya. Kekuatan sihirnya jauh melampaui Lin Xuan. Namun, pada saat Dewa Bintang dihancurkan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Dengan gemuruh yang keras, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya ditekan bersama dan berubah menjadi bintang bencana. Bintang bencana sangat berat, dan merupakan salah satu bintang terberat di alam semesta. Bintang abnormal semacam ini berputar sangat cepat, dan sinar yang mengerikan seringkali meledak di alam semesta. Bintang-bintang itu seperti cahaya pedang, dan kemanapun mereka lewat, semuanya musnah. Cahaya pedang Lin Xuan menyala, dan lebih dari 10 bintang malapetaka berputar-putar di sekitar Kinmu dengan gila. Cahaya pedang yang mengejutkan menebas Kinmu. Kinmu mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan dia mendengar ledakan yang tak henti-hentinya. 10 bintang lebih benar-benar hancur olehnya. Namun, pada saat berikutnya, ujung pedang Dao Master Lin Xuan bergerak, dan bintang-bintang yang hancur berkumpul bersama untuk berubah menjadi jurang besar yang dapat menelan apapun. Dengan desiran, jurang itu menelan Kinmu. Tempat itu seperti tempat berakhirnya alam semesta. Tempat itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Jurang reruntuhan akhir. Bisakah aljabarmu mengembangkan seni ilahi Dao Agung dari reruntuhan akhir? Suara Kinmu terdengar dari jurang, dan kekuatan SWOT Domain meledak sepenuhnya. Jurang reruntuhan akhir yang dibentuk oleh cahaya pedang Dao Master Lin Xuan benar-benar runtuh, dan Kinmu hendak melarikan diri. Master Dao Lin Xuan mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk membentuk teknik pedang. Dia bergerak maju di sepanjang pedang dan mengoleskannya di ujung pedang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semua Dao menyatu menjadi satu, kibawaan. Suara desisan. Dia menusukkan pedangnya, dan Kinmu baru saja lolos dari jurang reruntuhan akhir. Cahaya pedang itu sangat cepat dan tiba di depan Kinmu dalam sekejap. Kinmu tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya. Dia mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan membawanya di belakang punggungnya sementara tangan kirinya mencengkeram teknik pedang di tengah alisnya. Suaranya dalam dan rendah. Harta karun ilahi, buka. Kecepatan pedang Dao Master Lin Xuan sangat cepat, dan menusuk ujung jari tengah kirinya dengan bunyi denting. Setetes darah mengalir turun dari ujung jarinya dan meluncur turun ke pedang. Pada saat yang sama, alam harta karun ilahi Kinmu meledak. 10.000 Dao bergemuruh dan menyembur keluar, dan kekuatan yang sangat mengerikan meledak. Keterampilan pedang kiri dan kanan Kinmu bertabrakan dengan ujung pedang Master Dao Lin Xuan, dan keterampilan pedangnya menghantam ke depan. Ledakan. Istana surgawinya bergemuruh, dan pengadilan leluhur, Suandu, Yudu, Yuandu, 4 langit ekstrim, ribuan dunia di surga, dan Dao besar yang tak terhitung jumlahnya bergema pada saat yang sama. Saat teknik pedangnya melonjak, kekuatan besar memantulkan Dao Master Lin Xuan dan pedang Dao tinggi ke langit. Cahaya pedang di sekitar Master Dao Lin Xuan hancur, dan ki langit pertama di pedang juga hancur lapis demi lapis. Bang, bang, bang. Ledakan terdengar, dan jubah Tao di tubuh Lin Xuan meledak terus-menerus. Dia jatuh ke belakang bersama dengan pedangnya dan menabrak tebing. Untungnya, Kinmu telah menarik kembali kekuatannya tepat waktu dan tidak melukainya dengan parah. Namun, kekuatan serangan ini masih menyebabkan darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Jubah Tao di tubuhnya juga penuh dengan lubang, dan tidak menutupi tubuhnya. Tebing itu retak akibat tabrakannya, dan Master Dao Lin Xuan terjatuh dari tebing, tergeletak di dalam debu. Kinmu melompat kaget dan segera maju. Ia hendak memeriksa luka-lukanya ketika Dao Master Lin Xuan tiba-tiba melompat. Ia bahkan tidak menginginkan pedang Dao miliknya dan melemparkannya jauh-jauh. Ia mengayunkan lengan dan kakinya sambil berlari kegirangan. Aku melukainya. Kinmu tercengang. Dao Master Lin Xuan mengenakan jubah Daois compang camping yang mengeluarkan udara di mana-mana, dan mata, telinga, mulut, dan hidungnya semuanya berlumuran darah. Dia berteriak dengan gembira, aku membuatnya berdarah. Aku menusuknya dengan pedangku. Hahaha.
Master Sekte Qin yang sangat arogan terluka oleh pedangku, oleh Sekte Daoku. Para penganut Tao di Sekte Dao saling berpandangan dengan cemas. Mereka melihat guru sekte mereka berlari kencang dengan panik, berlari ke seluruh gunung dan dataran, berteriak tiada henti seolah-olah dia sangat bahagia. Akan tetapi, jubah Tao Master Sekte tidak dapat menyembunyikan tubuhnya, dan pantatnya yang putih dapat terlihat dari belakang. Banyak biarawati Taois wanita buru-buru menutup wajah mereka dan tidak tega melihatnya, sehingga mereka hanya bisa mengintip melalui celah-celah jari mereka. Wajah Qinmu memerah, dan dia pergi untuk mencegat Lin Xuan. Teman Dao, kau menusuk ujung jariku, namun aku mengalahkanmu hingga setengah mati. Secara logika, aku menang, tetapi kau begitu bersemangat seolah-olah kau telah menang. Dao Master Lin Xuan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan tegas, jika aku menyakitimu, itu akan dianggap kemenanganku. Su Senghua sangat kuat dan Immortal Wang Muran sangat mengesankan, tetapi mereka tidak pernah menyakitimu, hanya aku yang pernah. Aku lebih kuat dari mereka. Qinmu bergumam, itu karena aku lebih kuat, apa yang membuatmu senang? Dao Master Lin Xuan sangat gembira. Aku telah melukai Celestial Venerable-mu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, hanya aku yang bisa. Bahkan Su Senghua tidak bisa, dia tidak bisa. Akulah Alpha, dia Beta. Qinmu terbatuk dan mengingatkannya, kamu saat ini telanjang. Aku terlahir telanjang, apa yang kutakutkan? Master Dao Lin Xuan masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Qinmu menghela napas. Master Dao Lin Xuan pasti telah menderita pukulan berat dan menjadi gila. Mungkinkah Su Senghua telah memberinya pukulan telak? Qinmu menyalahkan Su Senghua dalam hatinya dan berpikir, bagaimanapun, dia adalah tubuh penguasa Beta, bagaimana mungkin dia bisa sepertiku? Setiap kali aku bergerak, aku tahu batasku. Master Dao Lin Xuan sangat bersemangat, dan dia berlari mengelilingi seluruh gunung. Akhirnya, seorang Daois tua mengeluarkan jubah Daois dan memakaikannya untuk master sekte mereka. Baru pada saat itulah Lin Xuan menjadi tenang, dan wajahnya sedikit memerah. Dia kemudian kembali ke penampilan normalnya dan menjadi master Dao Sekte Dao yang tenang lagi. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya kehilangan ketenangan saya tadi, tolong jangan tersinggung. Qinmu berkata sambil tersenyum, para Taois di gunung menjadi gila karena ketakutanmu. Master Dao Lin Xuan berkata sambil tersenyum, sekte Daoku seperti ini, penuh emosi dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Qinmu tahu bahwa dia sedang menutupi wajahnya dengan emas, jadi dia tidak mengeksposnya. Saya di sini untuk mencari ilmu selama beberapa waktu, tolong ajari saya. Senyum di wajah Master Dao Lin Xuan sulit untuk ditahan, dan dia berkata sambil tersenyum, beranikah aku tidak patuh? Para penganut Tao dari sekte Dao belum juga sadar dari teriakan guru Dao sebelumnya. Guru Dao Lin Xuan berteriak keras dan memberi ceramah, sebagai penganut Tao, penting untuk tidak khawatir dengan sanjungan atau penghinaan, tetapi aku yang sebenarnya adalah orang yang memiliki emosi paling banyak, orang yang sebenarnya. Jika kalian tidak dapat berkultivasi, kalian dapat menghadapi tembok selama 3 hari. Para Taois menerima perintah mereka dan dengan patuh menghadap tembok. Master sekte itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saat dia melangkah maju, dia bergumam pelan, aku melukainya, aku membuatnya berdarah. Hehe, aku melukai yang mulia surgawimu. Batuk-batuk, Master Sekte Qin, silakan lewat sini. Qinmu tinggal di Sekte Dao selama lebih dari 10 hari untuk mempelajari aljabar Dao domain milik Master Dao Lin Xuan. Namun, tujuan utamanya tetaplah kibawaan pertama Lin Xuan. Kibawaan adalah Dao Agung Kaisar Langit Kuno, dan itu sangat luar biasa. Selain 10 yang mulia langit, hanya leluhur Dao dari Sekte Dao yang pernah melihat tubuh jasmani Kaisar Langit. Leluhur Dao telah mengajarkan Lin Xuan, itulah sebabnya ki pertama bawaan Lin Xuan begitu kuat. Pukulan terakhir bahkan melukai Qinmu. Jika bukan karena Qinmu yang melepaskan harta karun ilahinya di saat yang genting, itu tidak akan semudah menusuk ujung jarinya. Dia bahkan mungkin terluka parah oleh Lin Xuan. Leluhur Dao menggunakan aljabar makroskopik untuk membangun kibawaan, sementara Lin Xuan melengkapinya dengan aljabar mikroskopik. Ini bisa dikatakan sebagai teknik Dao yang paling dekat dengan kibawaan yang sebenarnya. Qinmu belajar dengan sangat serius dan bertanya apakah dia tidak mengerti. Master Dao Lin Xuan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya banyak hal, jadi Qinmu mengajarkan kepadanya sistem kultivasi embrio roh baru yang telah dipahaminya. Lin Xuan tercengang, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Baru setelah waktu yang lama dia sadar kembali. Dia merenung sejenak dan berkata, teknik dan sistem kultivasi milikmu ini, hanya kamu yang bisa mengolahnya sekarang, aku tidak bisa mempelajarinya.
Qin Mu bertanya dengan heran, kenapa? Lin Xuan menghela napas dan berkata, jika aku ingin belajar, aku harus menggunakan jurus pedang ke-19, pedang menghadapi bencana, untuk menghancurkan istana surgawi dan 7 harta karun suci agung yang telah kupelajari dengan susah payah. Di bawah tekanan ini, siapa yang bisa lolos? Siapa yang sekuat dirimu? Mereka pasti akan tertimpa reruntuhan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, aku khawatir orang biasa pun tidak dapat mengolahnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki ki vital yang begitu padat untuk membuka kekacauan primordial saat mereka berada di ranah seni bela diri. Untuk membuka langit dan bumi dalam pikiran mereka dan menciptakan alam semesta kecil, belum lagi mengumpulkan ki roh dan energi roh dalam tubuh mereka untuk membentuk embrio roh. Seberapa hebat dirimu, namun, kamu baru memiliki kemampuan untuk membangun sistem kultivasi ini sekarang. Siapa lagi yang memiliki dasar untuk melakukannya? Qin-Mu sedikit mengernyit. Lin Xuan berkata, jika teknikmu ini ingin diwariskan, jika kamu ingin mewariskannya, kamu hanya dapat menguranginya dan menurunkan kesulitan kultivasi. Jika kamu menurunkan kesulitannya, orang-orang di generasi selanjutnya tidak akan sekuat kamu. Dia memikirkannya dan berkata, meski begitu, itu akan jauh lebih kuat daripada sistem harta karun dewa dan istana surgawi. Qin-Mu mempertimbangkannya sejenak dengan saksama, lalu menganggukkan kepalanya dan mendesah dengan sedih. Kau benar, aku memang agak terlalu kuat. Kupikir orang lain sekuat aku, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku adalah tubuh penguasa. Wajah Lin Xuan berubah hitam, dan dia menekan gagang pedang Dao, berharap dia bisa mencabut pedangnya untuk menebasnya. Dia kemudian perlahan melepaskannya dan mendengus. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Akhirnya, Qin-Mu mempelajari ki pertama dari Conate, tetapi dia tidak dapat menyempurnakan domain Dao Aljabar Agung. Dia minta diri dan berkata, saya berencana pergi ke bumi barat untuk bertemu Su Senghua. Mata Master Dao Lin Xuan berbinar, dan dia sangat pendiam. Dia berkata dengan sopan, jika Su Senghua menantangmu, kamu harus melakukan yang terbaik dan tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Qin-Mu mengerti. Saya mengerti, jangan khawatir. Master Dao Lin Xuan menghela napas lega dan mengantar Qin-Mu pergi dengan sungguh-sungguh. Ia mengantar Qin-Mu jauh sebelum dengan enggan kembali ke Sekte Dao. Qin-Mu membawa lentera itu ke depan dan tanpa sadar tiba di tengah alam purba. Pohon purba itu hijau dan rimbun, menutupi setengah dari alam purba. Istana surgawi yang mulia Xiao melayang di mahkota pohon sementara yang mulia Yu melayang di sampingnya. Qin-Mu hendak melewati pohon primordial ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang mulia surgawimu, tunggu sebentar. Qin-Mu berhenti dan berbalik. Dia adalah kepala penjara langit, asisten menteri kiri Yan Shaoqing. Yan Shaoqing tampaknya baru pertama kali melihatnya. Ia melangkah maju untuk menyambutnya dan berkata, Yang muliamu, Yang mulia Xiao ingin bertemu denganmu. Yang mulia Xiao ingin bertemu denganku. Qin-Mu bergumam pada dirinya sendiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat istana surgawi Yang mulia Xiao. Yan Shaoqing menatapnya, merasa cemas. Dia bukan orang yang mudah. Pencapaian kesadarannya adalah yang tertinggi di surga. 10 yang mulia surgawi semuanya menantikan dia menciptakan teknik kesadaran di tingkat tahta kaisar. Tentu saja, setidaknya ada 3 orang di surga yang tingkat kesadarannya melampaui dia. Mereka adalah Nona Surgawi Kaisar Agung Qiang, Yang Mulia Surgawi Gong Yun, Yang Mulia Surgawi Gong, dan Putra Kaisar Surgawi, Kaisar Dewa Langsuan. Ketiga orang ini menyembunyikan identitas mereka dan tidak menampakkan diri, jadi di permukaan, pencapaian kesadaran asisten menteri kiri Yan Shaoqing masih yang tertinggi. Meskipun kultivasi kesadaran Yan Shaoqing tinggi, itu terlalu kasar. Dia pernah jatuh ke dalam perangkap Qin-Mu dan Jiang Baigui dan hampir tidak bisa keluar dari ilusi. Kemudian, dia tetap mendengarkan saran Qin-Mu dan pergi ke Eternal Peace untuk mempelajari hasil reformasi Eternal Peace. Dia telah mencapai banyak prestasi selama bertahun-tahun dan semakin dekat dengan alam tahta kaisar. Yang mulia surgawi Xiao pastilah praktisi kuat misterius yang menyergap kapal hantu di Sungai Surging. Qin-Mu berkata dengan suara pelan, aku menyuruhnya mundur karena dia takut terjebak oleh Dao Taisi dan seni ilahi yang tidak berubah, jadi dia pergi. Dia pasti datang menemuiku untuk mengambil barang-barang di kapal hantu itu. Selain tubuh jasmani permaisuri surgawi, aku khawatir ada juga tubuh jasmani Jue Wuchen. Seharusnya ada juga pengawal hutan berbulu. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari kaisar surgawi kuno. Yan Shaoqing merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia ingin menutup telinganya dan tidak mendengarkannya, tetapi dia menggerutu dalam hatinya, semakin banyak yang ku ketahui, semakin cepat aku akan mati. Aku akan mati. Qin-Mu meliriknya dan terus berbicara perlahan,
50.000 pengawal hutan berbulu semuanya adalah jenius kuno. Dengan sedikit pelatihan, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat, dan mereka akan menjadi penolong yang hebat baginya. Tubuh jasmani permaisuri surgawi dapat mengancam permaisuri surgawi, tetapi untuk tubuh jasmani Jue Wuchen, dia dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Hao dan yang lainnya saat itu tanpa mendapatkan Jue Wuchen, jadi dia tentu saja harus tidur. Yan Shaoqing merasa putus asa. Kakinya tidak memiliki kekuatan lagi, dan dia pun jatuh ke tanah. Qin Mu membungkuk dan menepuk bahunya. Dia berkata sambil tersenyum, asisten menteri kiri masih belum menyegel gerbang surgawi selatan dan menghancurkan jembatan suci. Sepertinya kamu tidak berencana untuk bergantung pada kedamaian abadi lagi, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sudut mata Yan Shaoqing berkedut. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, aku bersedia melumpuhkan jembatan ilahi milikku sendiri dan mencari perlindungan dalam kedamaian abadi. Tolong beri aku kesempatan, Yang Mulia Surgawi. Qin Mu tersenyum. Apa susahnya? Aku menggunakan kesadaranku untuk menyegel tempat ini tadi, dan bahkan Celestial Venerable Xiao tidak bisa melihatnya. Dia tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Yan Shaoqing tercengang. Qin Mu membawa lentera dan terus melangkah maju, sambil berkata dengan santai, namun, kamu tahu rahasia ini. Jika kamu tidak memberontak terhadap langit, aku akan memberitahu Yang Mulia Xiao bahwa Nona Yan akan tetap mati tanpa tempat pemakaman. Dia menoleh dan berkedip. Aku akan membantumu menjaga rahasia ini. Wajah Yan Shaoqing menjadi pucat. Qin Mu tertawa dan pergi dengan lentera. Yan Shaoqing segera berteriak, Yang Muliamu, Yang Mulia Xiao ingin bertemu denganmu. Apakah kamu tidak pergi? Tidak, suara Qin Mu terdengar dari kejauhan. Saya Celestial Venerable Mu, salah satu dari 5 tetua senior aliansi surga. Celestial Venerable Xiao adalah keponakan saya, jadi setidaknya Anda harus memanggil saya Dao Broter. Anda ingin saya bertemu dengannya. Sepertinya dia ada di sini untuk bertemu dengan saya. Yan Shaoqing terkejut. Qin Mu membawa lentera dan melangkah maju. Ribuan gunung dan sungai melewati kakinya dalam sekejap. Dia berjalan santai, tetapi dengan lentera milik Yang Mulia Yue, meskipun langkah kakinya lambat, kecepatannya tetap menakutkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya mengejarnya dari belakang dan baru berhasil menyusulnya setelah setengah hari. Cahaya itu menghalangi jalannya. Cahaya itu pun menghilang, dan Yang Mulia Surgawi Xiao menatap Qin Mu tanpa bersuara dengan ekspresi muram. Qin Mu tersenyum dan menyingkirkan lentera itu. Ia berkata dengan santai, Xiao Weisu, aku bukan bawahanmu. Kau punya permintaan padaku, jadi kau datang menemuiku. Kau benar-benar ingin aku bertemu denganmu, betapa hebatnya wajahmu. Yang Mulia Xiao berkata dengan dingin, Yang Muliamu, jangan lupa bahwa mengambil nyawamu hanya semudah jentikan jari bagiku. Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Kau perlu menjentikkan jari untuk membunuhku, tetapi aku hanya perlu menggerakkan mulutku untuk membunuhmu. Yang Mulia, tidak banyak orang yang tahu tentang reinkarnasimu. Niat membunuh meledak di mata Yang Mulia Surgawi Xiao. Kalian di sini untuk mencari tubuh fisik permaisuri surgawi dan Jue Wuchen, sungguh lelucon. Kaisar surgawi yang agung ternyata dibutakan oleh keserakahan. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, jika aku memberimu tubuh fisik permaisuri surgawi dan tubuh fisik Jue Wuchen, bisakah kau menggunakannya untuk mengancam Nona Surgawi Yan? Nona Surgawi Yan tidak membutuhkan tubuh fisik ini lagi. Sedangkan untuk Jue Wuchen, kau hanya memperlakukannya sebagai mainan. Kau ingin menyinggung perasaanku karena dua hal ini. Celestial Venerable Xiao mencibir. Mengapa kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu ingin menyinggung perasaanku karena dua hal ini? Qin Mu terkekeh. Permaisuri surgawi dapat meninggalkan tubuh jasmaninya, tetapi kau tidak bisa. Aku dapat menghancurkan kapal hantu, dan aku juga dapat menghancurkan seni ilahi Yang Mulia Surgawi Ling. Jika kau menyinggung perasaanku, kau bisa melupakan tentang mengambil kembali tubuh jasmanimu. Mata Yang Mulia Xiao berkedut. Qin Mu menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kamu boleh pergi. Yang Mulia Surgawi Xiao menggertakkan giginya dan berjalan pergi. Ketika dia sampai di belakangnya, dia tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepalanya. Yang Mulia Surgawimu, kamu tidak lagi berada di bawah kendaliku. Kamu tumbuh sangat cepat. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih padamu. Selama bencana perdamaian abadi, aku belajar banyak darimu. Celestial Venerable Xiao tersenyum dan melayang pergi. Suaranya yang santai terdengar, namun, kamu tidak mengerti tren umumnya. Selama Eternal Peace masih ada, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku.